Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam bentuk kesehatan, keimanan, hidayah, ilmu, dan sebagainya senantiasa membawa kita kepada ketaatan. Dan tentunya semoga semua amal ibadah yang telah kita lakukan Allah menerimanya, dan kemudian Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk pada umatnya, golongan orang-orang yang soleh yang mengikuti seluruh ajarannya. Amin. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, pembahasan ayeuna teh di hadis arba'in anu ka-34 tentang tingkatan iman. Baik, hadis dari An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ro'a, man barang siapa, ro'a melihat, minkum munkaron, di antara kalian munkaron, kemungkaran, fal yughayyiruhu biyadih, maka ubahlah biyadih dengan tangan kalian, fa illam yastati fabilisanih, apabila tidak bisa dengan tangan maka ubahlah dengan lisan, fabilisanih. Fa illam yastati, maka apabila juga tidak mampu dengan tangan, kemudian juga tidak bisa dengan lisan, fabiqalbih, maka dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, akan tetapi dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, ada tingkatan iman di sini kita buat ya. Selemah-lemahnya iman. Tingkatan iman. Satu, dengan tangan. Dua, dengan lisan. Tiga, dengan hati, qalbu. Gampil emang emutan apanya? Tangan, lisan, hati. Da anger teh kabeh pas ditaros mah minggu payeun hilap deui. Padahal mah tilu hilap deui. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 49 ya, tentang tingkatan iman ini. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Abu Sa'id Al-Khudri tentang amal ma'ruf dan nahi mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan hadis ini dalam konteks pembinaan masyarakat Madinah. Ya, artinya kalau melihat kemungkaran ya jangan diam, gitu, bergerak. Nggak usah kita mah bukan penguasa. Nah, yang mana itu? Lisan, paling tidak dengan lisan. Dan yang pertama mah dengan tangan itu maksudnya ini ada punya otoritas. Otoritas. Kekuasaan. Berarti pemerintah, ulil amri ini yang punya kemampuan, yang punya ilmu. Ulil amri itu bukan sebatas pemerintah, Pak ya. Tapi orang yang mempunyai ilmunya. Kalau ada orang yang mempunyai ilmunya, seperti misalkan para ulama, alim ulama, para ustadz yang memang punya kemampuan di bidang itu, ya tangannya maksudnya adalah
kemampuannya untuk memberikan informasi itu juga termasuk tangan ya, ulil amri itu bukan hanya pemerintah tapi orang-orang yang berilmu. Kemudian dengan lisan, kalau dengan lisan berarti ya pami ustad mah ya dengan ceramah, dengan dakwah. Pami misalkan sepuh kamurang kalihna, pami tiasa digaplok umpama ya, dinasehatan dengan cara yang baik. Kemudian dengan hati, cuman disebut wadzalika ad'aful iman, selemah-lemahnya itu dengan hati. Nabi Muhammad SAW maksudnya adalah tidak pasif Pak, tapi selalu aktif. Nahi mungkar itu maknanya selalu aktif, bukan pasif. Kami misalkan ningali kemungkaran, dakeun wae misalkan, da kitu unggul, tah nu kitu unggul ya tah. Ya, kitu unggul, kitu ieu, nah. Pembiaran sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, katinggalin namentos aya kejadian baru. Wal mungkaron itu berarti kemungkaran, sesuatu yang di luar syariat. Ini kan aktif terhadap kemungkaran, mungkaron sebut. Mungkaron, kemungkaran. Apa dalil-dalil dalam Al-Quran? Banyak Pak. Contoh misalkan di surah Al-Imran ayat 104 Allah mengatakan wal takum minkum ummatai yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti di sini kemungkaran pencegahannya itu ada dua bagian. Satu, dia disebut dengan fardu ain. Fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain dengan fardu kifayah. Di sini ya, ada dua. Kemungkaran itu Pak, mencegah kemungkaran itu ada dua. Ada fardu ain dengan fardu kifayah. Kapan fardu ain dilakukan? Fardu ain itu adalah fardu yang melekat pada setiap individu, setiap orang. Seperti misalkan sholat wajib 5 waktu, itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan, harus diri sendiri. Tapi kalau fardu kifayah itu fardu yang bisa diwakilkan. Umpama misalkan sholat jenazah ya, atau sholat berjamaah. Apabila sudah ada yang melakukan di desa itu, di tempat itu, di lingkungan itu, maka sudah tidak berlaku lagi kewajiban kalau sudah dilakukan. Itu ya. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka seluruhnya jadi berdosa. Ini disebut dengan dosa kolektif. Kalau kifayah ini disebut dengan dosa atau ibadah kolektif. Kalau ini individu, melekat pada diri sendiri, tidak bisa diwakilkan. Kemungkaran sifatnya kapan dia bisa menjadi fardu ain? Apabila dia punya kekuasaan untuk melakukan itu. Bahkan Imam An-Nawawi pernah mengatakan bahwa jangan mencegah kemungkaran dengan membuat kemungkaran baru. Iya. Jangan mencegah kemungkaran dengan membuat kemungkaran baru. Contoh paling sederhana yang jadi kontradiktif. Umpama misalkan di bulan puasa ada sebagian golongan yang sweeping menutup tempat makan. Pertanyaannya, itu tugas siapa? Ulil amri. Ulil amri. Terus yang melakukan itu ulil amri bukan? Bukan. Yang jadi masalahnya nanti bagaimana kalau seandainya ulil amrinya diam? Gitu ya. Bingung kan ya Pak? Seharusnya yang melakukan itu ulil amri, tapi ulil amrinya diam. Sehingga masyarakat yang kemudian bergerak. Ini kan jadi masalah. Apakah dibetulkan, apakah dibenarkan perbuatan seperti itu? Bisa benar, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah tidak mencegah kemungkaran dengan kemungkaran baru. Iya mah badai nutup tempat makan, tempat makanan diacak-acak. Keliru tuh.
Bagus Pak, bagus. Cuman kadang-kadang kita mau berlebihan gitu. Dan ini sering ya, sering oleh sekelompok orang, sekelompok golongan. Nggak boleh Pak, haram. Jangan mencegah kemungkaran dengan membuat kemungkaran baru. Udah berarti kemungkaran sama. Nah, cuman memang harusnya pemerintah peka. Ini kenapa masyarakat bergerak kan begitu harusnya. Kenapa bergerak sendiri? Kenapa banyak yang main hakim sendiri? Ya, berarti kebijaksanaan kebenarannya terhadap satu peristiwa itu yang justru bermasalah berarti, sehingga banyak masyarakat yang mencari kebenaran keadilan sendiri. Harusnya begitu satu sama lain. Ini mah tidak dibiarkan kan. Setelah pembiaran itu banyak orang yang peka, wah ini nggak bisa dibiarkan, bergeraklah mereka. Cuman masalahnya tanpa aturan. Hayu. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa banyaknya seperti misalkan yang disebutkan Ibnu Taimiyah ya, atau Ibnu Qayyim al-Jauzi, harus dipertimbangkan ini kira-kira kalau kita melakukan ini lebih banyak mafsadatnya, kerusakannya, atau lebih banyak maslahatnya, bermanfaatnya. Kira-kira yang mana Pak? Kalau misalkan orang ayeuna ningali aya nu icalan minuman oplosan umpama, pemerintah tidak bergerak, misalkan orang desa tidak bergerak, tidak ada perubahan, atau misalkan Pak Yahya selaku ketua RW tidak ada juga perubahan, maka kalau kita sendiri yang melabrak umpama, yang menegur, kira-kira mafsadatnya lebih besar nggak? Ternyata misalkan bilih kieu aya di beberapa tempat ketika misalkan menegur orangnya ditusuk, dicirian, wah si bapak iya ya wawanianan ke orang umpama ini, dicirian, ditandaan gitu kan, sampai kemudian menimbulkan mudarat yang lebih besar, keluarga diteror, orang oge diteror. Apakah seperti ini diperbolehkan dalam agama? Wala taqtulu anfusakum. Seandainya melakukan itu justru ke kitanya jadi masalah, sebaiknya jangan. Berbahaya itu. Jangan sendiri. Dan memang itu mah bukan tugas kita seorang, Pak. Ini kifayah. Jangan membuat itu jadi ain. Kalau fardu ain itu untuk penguasa. Penguasa, ada kita mah bukan siapa-siapa, rakyat jelata kita mah. Maka bukan fardu ain kita mah. Paling tidak nanti kalau dengan tangan tidak bisa, berarti dengan kekuasaan tidak bisa. Bisa nggak dengan lisan? Dan ini pun Pak harus bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Kata-katanya satu, dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang memang mengajak kepada kebaikan. Yang kedua adalah dengan hikmah. Hikmah itu dengan lemah lembut, bijaksana, tidak memprovokasi berlebihan, tidak kemudian memunculkan kata-kata kebun binatang. Ya kan? Dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Tidak boleh dengan arogan. Maka kemudian kalau ini tidak bisa dilakukan, Ibnu Rajab mengatakan dengan hati, meskipun itu dengan selemah-lemahnya iman. Artinya apa dengan hati? Kita tidak meyakini bahwa itu adalah sebuah kebaikan, tetap kita mengatakan itu adalah sebuah keburukan. Nah Pak, problem besarnya adalah tentang hati ini, biasanya kita mengerjakan sesuatu yang berdosa tetapi yang sedikit, itu biasanya hati kita tidak menolak. Itu berbahaya Pak, berbahaya itu. Contoh misalkan apa yang sudah berdosa tapi kecil, dosanya kecil, misalkan melihat aurat lawan jenis, kecenderungan kita ini membiarkan Pak, kebian we dirawasan ke orang ya, sakit sakadeknya pasona ya, astagfirullahaladzim. Ini biasanya pembiaran nih Pak. Kalau seandainya kita dalam hati itu membiarkannya karena memang kita merasa bahwa itu kecil, itu bermasalah di iman Pak. Ini hati-hati ya, hati-hati. Gitu iya, sakieu iya, tah nu gitu-gitu tah. Ibnu Rajab mengatakan kelemahan iman memang tidak sepenuhnya hilang iman itu, tapi bermasalah apabila membiarkan, meskipun dalam hati. Bahaya memang.
Kemudian di ayat lain mengatakan di surah Al-Imran ayat 110, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kepada siapa ini? Umat yang mana ini? Umat yang mana, Pak? Dulu adalah umat di zaman Nabi. Apakah ini relevan dengan zaman saat ini? Ya. Selama dalam satu lingkungan masyarakat masih ada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, berarti itu umat terbaik. Apapun itu profesinya, tidak peduli. Kami misalkan Pak Haji Wito, umpama dosen, itu juga menyuruh kepada kebaikan, sami pahalana. Ayah guru, ayah ustadz, anu sanes lah. Menyuruh kepada kebaikan, terutama misalkan yang melekat ke diri kita masing-masing, kita sebagai orang tua, itu juga bil ma'ruf itu Pak, sami. Kan misalkan orang ningali murang kali, kirang saya umpama naona dina akhlakna kurang di pasianterang diuningakeun, sami Pak, wa tanhauna 'anil fahsya bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sami. Kemudian ada juga di surah At-Taubah ayat 71 Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Upami orang di pasihan terang entong ngamuk, Bapak. Menanya orang dinasehatan, wah sok suci. Kumaha orang we. Ada gitu Pak, ada sebagian orang yang seperti ini. Di pasihan terang malah melotot ke orang. Kumaha aing. Tidak boleh ya. Justru seharusnya kalau ada orang yang menasehati kita, alhamdulillah, berarti masih ada orang baik. Tanda kita mah merasa benar Pak, padahal sok kadang-kadang bengkok. Rasaan orang mah sering keliru Pak. Dikira teh bener hirup kan, kira teh lurus, ternyata bengkok. Nah ini masih hanterang Bapak tong kitu, eta teh lepat ngamuk. Kumaha aing? Sewang-sewang we urang mah bapak-bapak, abi-abi. Nah itu ya, sering kali kita mah merasakan sesuatu yang menurut kita benar ternyata keliru. Maka teman-teman yang baik ini Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang menuju misalkan kapapaitan, kan nyabarkan sah ada orang masuk kadang-kadang tetiasa Pak, nyabarkan awak seorang orang tetiasa. Tapi ku tetangga, ku rencang, kan? Sabarnya Pak, sing sabar. Pamit gitu, ngamuk sih kan nama. Gitu. Jadi memang watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr ini diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Dah kita mah hidup bersosial. Tidak bisa kita hidup sendiri Pak. Tidak bisa. Tidak mungkin, mustahil kita hidup sendiri. Gitu. Rugikan ka dia kumaha Pak? Aya nu bade ditaroskeun. Mangga Pak, Pak Haji. Ini kan kalau bicara soal otoritas, itu tiap orang itu bisa terkait dengan profesi dia. Bisa terkait dengan otoritas tingkat wilayah. Misalnya kalau RT ya lingkungan RT. Sektoral ya. Terus. Nah seringkali otoritas itu berlaku efektif, tapi bisa dibentahkan lagi oleh orang yang memiliki otoritas lebih tinggi, betul. Nah, ya, itu sudah masuk dalam fardu kifayah tadi. Kalau itu kan sektoral ya. Jadi biasanya betul ada, misalkan di tingkatan negara, presiden, di tingkatan gubernur, Bapak Aing, di tingkatan bupati, Padadang, tingkatan camat, apa lagi mata. Tingkatan desa, tingkatan RW, tingkatan RT, wah paling bawah. Ada satu kebijakan yang dibuat oleh RT umpama, ternyata ditolak oleh RW. Ada kebijakan dibuat oleh gubernur, ditolak oleh pusat.
Kan banyak ya Ya. kejadian-kejadian seperti itu. Maka sudah gugur kewajiban orang yang melakukan kebijakan itu. Sudah gugur, Pak. Itu berarti ini disebut dengan kifayah tadi. Kalau itu sudah dilakukan, maka ternyata ada otoritas tinggi yang ternyata menolak, maka sudah gugur kewajibannya. Tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang bermasalah apabila membiarkan, kemudian tidak ada aksi apa-apa, padahal dia punya kapasitas untuk melakukan kebijakan umpama. Itu yang bermasalah. Dan memang sering di kita ya. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan di negara kita ini mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah, mudah-mudahan senantiasa lebih baik. Kalau seandainya itu dilakukan, banyak maslahat kepada orang banyak, surga. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam hadis sahih, ada 3 golongan yang akan mendapatkan surga tanpa hisab. Satu adalah Sultanul Adil, Al-Adil, Sultan yang adil, raja, kemudian orang yang punya kepentingan. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, kata Nabi. Pada saat bagaimana? Syarat dan kondisi berlaku. Untuk ujung-ujung jadi presiden langsung ke surga, buah sama palsu umpama, buah sama palsu jasa. Jadi tidak serta-merta. Liar yang panya ngabandungana, dugikan ke ayeuna. Teberes-beres. Mana pada Edi? Pada Edi aya. Pada Edi nu rajin we teh ningalian eta. Da abi malieur ningalina. Tidak serta-merta. Tapi kata Nabi, apabila si sultan ini, orang yang punya kepentingan, presiden, bupati, camat, RW, termasuk RT, termasuk ketua DKM, Pak. Termasuk itu. Orang yang punya kepentingan, apabila dia berlaku adil dalam menjalankan amanahnya itu, maka dia akan mendapatkan surga tanpa hisab. Yang pertama, cuman kan masalahnya, kalau seandainya tingkatan surga begitu mudah, berarti di perjalanan sulit. Sulit berarti. Cuma ningali orang, misalkan artos 1000, 2000, iya mas 1000 iya candak. Iya mas sakieu iya candak. Kan gampil gitu teh Pak. Maka berarti proses menuju ke sana sulit. Makanya Allah membukakan siapa yang bisa berlaku adil masuk surga silahkan tanpa hisab. Luar biasa. Maka dulu Umar bin Khattab pada saat memimpin menjadi Amirul Mukminin, kan ada yang menusuk Abu Lu'lu'ah pada saat sholat. Kemudian setelah 3 hari menjelang wafat, Umar bin Khattab bertanya ke para sahabat yang lain, siapa yang menusuk aku kemarin? Disebutkan Abu Lu'lu'ah. Apakah dia orang muslim? Bukan, dia orang Syiah. Maka kemudian Umar bin Khattab, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, karena ternyata bukan orang muslim. Kalau seandainya orang muslim yang menusuk, Umar bin Khattab pasti tidak akan tenang itu Pak. Kenapa? Berarti ada orang yang benci dari kalangan muslimin. Berarti ada masalah dengan sesama muslim. Umar bin Khattab itu luar biasa Pak kepemimpinannya. Negara maju, Baitul Mal jadi banyak, tambah kaya negara, tetapi Umar bin Khattab memilih hidup sederhana. Cuman punya 2 baju, satu yang dipakai, satu yang dijemur. Tidur di tikar, bahkan seringkali tidur di emperan masjid. Bukan orang miskin. Sesungguhnya bukan orang miskin, tapi orang kaya yang memang memilih untuk hidup sederhana. Karena ketika ditanya oleh anaknya Umar bin Khattab itu, apakah semua, termasuk juga Abu Bakar Siddiq ketika bertanya kepada Sayyidati Aisyah, istri Nabi ya, yang sekaligus jadi putranya kan, pernah satu waktu ditanya, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu kan pernah bertanya ke anaknya, apakah masih ada sesuatu yang dilakukan Nabi tetapi belum aku lakukan? Itu sepeninggalnya Nabi nih Pak. Kemudian Sayyidati Aisyah mengatakan, ada wahai ayah. Apa itu? Memberi makan orang Majusi buta di pojok kota Madinah. Nah, itu yang kemudian nanti dalam kisah mutawatir kan disuapi oleh Abu Bakar, kok imah beda ya sanes nu kamari ya mah. Nah, singkat cerita bahwa ternyata seluruh yang dikerjakan Nabi pernah dilakukan oleh sahabat, termasuk juga dalam kehidupan apakah memilih kaya atau miskin, dan dilakukan juga oleh sahabat yang lain.
seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab. Nah, pada saat ditusuk itu menjelang wafatnya, seandainya kata Umar bin Khattab yang melakukan ini adalah kaum muslimin, maka begitu dolimnya kepemimpinanku terhadap masyarakat Madinah atau masyarakat muslim pada umumnya. Saking menjaganya perasaan, kemudian saking menjaganya bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Dan mual mungkin apa? Mual mungkin tidak diperkenankan oleh Umar bin Khattab ada orang yang kelaparan. Makanya kenapa Umar bin Khattab memilih hidup susah? Karena supaya merasakan penderitaan rakyat. Satu waktu Umar bin Khattab dikirimi makanan enak di Mesir, di Amr bin As. Enak, roti terbaik, Pak. Kami orang mah korma, ayuna teras, wah minum macam-macam, anggur segala macam. Kan terkenal ya, Mesir itu kan penghasil salah satu anggur ya. Terkenal. Kemudian dikirimi di Amr bin As. Begitu dicicipi, oh nikmat sekali. Terus ditaruh kan ke si pengawal. Berarti inikah makanan kalian di Mesir itu bersama rakyat? Apa jawabnya, Pak? Enggak, ini makanan para raja. Ditunda deh, Pak, diserahkan deh. Bawa. Bagikan kepadaku, berikan kepadaku makanan ini apabila masyarakat kalian di sana, rakyat kalian di sana sudah kenyang. Tuh, Pak, bayangkan. Subhanallah. Enggak mau, Pak, dibalikin lagi ke sana. Bawa, saya tidak butuh ini. Berikan dulu ini ke masyarakat kalian. Kalau masyarakatmu sudah kenyang, bawa ke sini, baru aku mau makan. Wah, luar biasa. Amr bin As langsung ini Pak, gibrig kami orang presiden. Harusnya begitu, Pak. Dia orang bodoh amat. Ninggal setik, tuang setik, wah macam-macam dia orang. Pemikiran masyarakat anu kalaparan. Maka di sini berarti Sultanul Adil itu sultan yang adil, DPR Bupatina, pejabat nusanesna punya kepentingan. Kalau seandainya dia adil, maka surga baginya. Tapi berarti sebaliknya. Kalau logika terbalik, upami misalkan peduli, maka berarti neraka tanpa hisab. Gitu. Kan sami, Pak. Berlaku adil dong. Allah mempunyai sifat adil. Surga tanpa hisab berarti neraka juga tanpa hisab. Cuman kan orang teh kadang-kadang temut karena keterangan iya. Kedua, siapa lagi yang mendapatkan surga tanpa hisab? Yaitu adalah orang yang punya harta yang kemudian dibelanjakan, digunakan kepada kebaikan. Bangun masjid, ngebangun majelis ta'lim, sodakoh nuseur, wah macam-macam. Dengan harta itu kemudian dia banyak pahala, dengan pahala itu dia akan masuk surga tanpa hisab. Emut kisah anu sare dina ya Pak, dina kuburan nyanda kampak, masih emut hiji kampak pertarosana 40 dinten teu beres-beres. Teu beres-beres, ti mana, uangna ti mana, balanjana kumaha, wah macam-macam, sampai tidak bisa menjawab satu pertanyaan, ti mana ieu kampak? Hiji barang, orang sabaraha. Anu teu jelasna sabaraha orang, hayu 40 dinten teu beres-beres. Teu beres-beres, komo urang seueur anu teu jelas subhan. Komo haram. Wah. Nauzubillah. 2. Berarti pengusaha atau wirausaha atau orang yang berharta digunakan kepada kebaikan. Yang ketiga adalah orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian dimanfaatkan juga kepada orang lain untuk menjadi amal jariah. Itu juga sami, Pak. Surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Begitu juga sebaliknya. Orang yang punya ilmu malah anjeuna anu melanggar. Kan orang yang melanggar itu adalah orang yang tahu aturan. Ya. Orang yang paling mengerti aturan itulah yang kemudian merekayasa hukum. Kan begitu teorinya. Maka kenapa Allah menyebutkan melalui lisan Nabi yang mulia, bisa orang yang punya kepentingan tadi masuk surga, orang yang punya harta masuk surga, orang yang punya ilmu masuk surga tanpa hisab, kalau mereka mempergunakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau tidak, sebaliknya bisa masuk neraka juga tanpa hisab. VIP, jalur fast track. Langsung fast track, Pak. Kemudian disebut dengan kalau tangan dengan fi'liyah, kalau lisan dengan qauliyah,
kalau hati dengan qalbiyah. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan dalam satu hadis. Di hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa iman itu sering naik turun. Gitu kan ya? Iman itu kadang naik, iman itu kadang turun, kadang drop ya. Apa sih penyebabnya, faktornya dari dosa? Saya kasih info, barangkali Bapak belum pernah atau barangkali belum merasakan ya. Hati itu Pak, kalau Bapak perhatikan, kalau kita sering melakukan dosa-dosa kecil karena ibadah teh malas. Kebiasaan. Karena ibadah teh malas, apalagi kalau sudah melakukan dosa besar Pak. Dosa besar itu kan banyak. Salah satunya adalah ghibah, iri, dengki. Terus kami misalkan iya termasuk juga kategori Pak, urang pipis tah. Kami kapung kurma kan urang pipis umpama. Terus aya angin ka urang sehingga karena celana. Terus karena acuk urang dianggap sholat tetepan. Nah, biasanya kalau yang seperti ini yang biasanya kita di perjalanan tuh Pak, ke aya toilet sembarang di mana, itu juga termasuk dosa besar Pak, kencing sembarangan. Itu termasuk dosa besar. Atau misalkan orang di rest area si toilet tapi ke aya penghalang tetap Pak. Seringnya aya memang sebagian anu aya penghalang, aya oge anu henteu. Itu termasuk dosa besar Pak. Kalau seandainya kencing tidak diperhatikan cipratannya, termasuk dosa besar. Banyak ini Pak dosa-dosa besar. Kalau ini dibiarkan sedikit-sedikit, biasa, ini mah tidak diperhatikan apa yang kita lakukan, maka menyebabkan hati itu menjadi bermasalah terhadap ibadah. Ibadah ini pasti jadi masalah Pak. Males nu aya, pasti. Jadi kalau kita merasa ibadah kita ini kok seperti malas-malasan, susah husu, memang ada problem di masalah kolbu kita yang biasanya sering membiarkan keburukan atau maksiat. Betul begitu. Itu rumusnya dari Allah itu begitu. Nabi sudah mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Makanya menjaga iman itu termasuk dalam jihad Pak. Termasuk dalam jihad. Orang yang menjaga imannya itu termasuk dalam kategori jihad. Kalau meninggal surga itu. Itu ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menetapkan 4 syarat utama Pak. Etika, syarat apabila kita mau melakukan nahi dan munkar. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, kalau kita mau melakukan umpama tadi rek sweeping ya, mana yang buka tempat makan di sasi saum. Yang pertama adalah harus mengerti hukumnya. Hukum di sini bagaimana kalau seandainya kita menutup, apakah ada hukum pidana, hukum perdatanya di samping ilmu syariatnya. Kalau ilmu syariat kan jelas. Sebaiknya, ini memang bukan kewajiban, sebaiknya anjurannya kalau seandainya bulan puasa sasi saum kedah nama memang tong buka di antara jam sekian ke jam sekian ya, tabuh tilu lah bukana gitu, entong tabuh ti anjing di tabuh 7 terus buka kan, ini mah untuk orang yang tidak puasa tapi membuka pada akhirnya keran dosa. Da anggar Pak berdosa itu. Orang yang tidak puasa di kalangan umat muslim kemudian makan di situ, itu juga adalah ladang dosa. Karena seperti membiarkan, malah membuka jalan. Boleh buka, tapi tabuh tilu, karena pasar kaget ya, pasar tumpah. Kan juga masyarakat muslim juga perlu kan, ada orang yang tidak masak, kadang-kadang orang bosen deh Pak, tuang teh tadi umpama. Maka justru berpahala membantu orang yang mau berbuka pada saat di sore hari, justru berpahala. Kapan itu berbuah dosa? Bukan nanti anjing di subuh. Berbahaya. Yang jualannya itu berdosa. Oh jelas Pak. Nah, ini multi-level. Multi-level sangat. Nah, itu yang jualan sayuran ini. Oh sayuran. Sayuran beda kasus nih Pak. Pami sayuran itu bahan. Ada yang jual sayuran. Baik. Kalau yang jualnya jual bahan mentah tidak dikategorikan berdosa.
Kenapa? Karena itu bukan barang jadi. Ayat tuh begitu ke pasar langsung tuang kangkung. Ayat tuh udah moal kan. Maka itu tidak dikategorikan berdosa kalau menjual bahan. Anjing tabuh tilu, tabuh lima, umpama subuh kene, terus aya nu icalan ayam segala macam, tidak dikategorikan berdosa. Yang berdosa adalah yang makanan siap saji. Negara Islam. Kenapa? Banyak agama. Ya. Jadi di sini, Pak, makanya kenapa ulama mengatakan mengetahui hukum. Ingat, Pak, cuan itu bukan sebatas duniawi saja. Di Islam itu nggak begitu. Pola pikirnya nggak cuma cuan. Ini cuan, tapi ada syariat nggak yang mengatur? Ada pahala nggak di situ? Kita mah begitu, bukan cuma cuan, tapi syariatnya bagaimana, pahalanya ada atau tidak. Jangan-jangan berdosa lagi kita ini. Maka di sini butuh ilmu. Seandainya memang ada masyarakat yang non-muslim di situ, kita punya aturan. Oh, kalau ini saya buka, pernah nggak umpama hanya untuk masyarakat non-muslim? Ayat tuh, dah moal tuh Pak. Ditaruh ke orang di absen, misalkan ayat lebat. Bapak muslim sanes, bapak kafir sanes, dah moal. Akhirnya yang muslim dengan non-muslim tidak ada bedanya. Sadayana lebet, yang penting cuan. Betul atau tidak? Bermasalah kan? Bermasalah. Kalaulah seandainya ini hanya untuk non-muslim, bagus, nggak ada soal. Tapi masalahnya nggak mungkin non-muslim dengan muslim secara kuantitinya pasti akan jauh lebih banyak mayoritas yang muslim. Mustahil itu Pak. Pamiku orang di etang misalkan paling bagi 2-3 jalmi non-muslim apa? Dan non muslimah so kadang-kadang tuang nate sanes di warteg, tapi di restoran levelnya jauh lebih tinggi mereka. Nah seperti itu ya, memang bukan negara muslim, tetapi kita perlu mengetahui syariat. Ternyata dalam syariat penting mengetahui hukum, bukan sebatas cuan saja. Satu. Yang kedua, dilakukan kata Imam Al-Ghazali dengan cara yang baik. Maka tidak diperkenankan, haram hukumnya membanting-banting dagangan orang. Haram Pak. Mencegah kemungkaran dengan membuat kemungkaran baru. Iya pan menang meser Pak. Jo acak-acak, haram-haram, dibanting-banting si dagangan nanti Pak. Wah haram itu, haram. Bahkan ada yang dibakar kan. Wah ini di warteg nanti ini dibelem, ngamuk atuh. Ekstrim, ayah Pak, tapi faktana ayah. Gitu ya. Kata ulama, gunakan dengan cara hikmah, kelembutan, adab, bukan dengan amarah atau ejekan. Itu ilmu. Tutup tuh, untuk ditutup kadek ku aing umpama. Wah kan aya panu gitu di Serang nggak kasus gitu Pak. Serang apa kasusnya? Di Serang itu pas bulan puasa kan pada sweeping acak-acak gitu. Kan beri bawa golok atau kumaha apa? Amar ma'ruf nahi mungkar teh kumaha tuh. Nya sieun sih memang betul akhirnya ditutup, tapi kan tidak etis, adabnya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Umpama ya umpama Pak Haji encep umpama ngali aya tempat pamika punggur bordir gitu. Tempat bordir. Tempat gitu. Ya, aya tempat bordir. Wah, saur Pak Haji encep dengan tangan Wabi kalbet misalkan. Ningali Pak Juhri misalkan. Kok Pak Haji encep keluar ti bordir? Padahal niatnya teh menutup, menasehati gitu niatnya. Tapi kan ini bermasalah jadi fitnah, Pak. Bawa Pak Haji encep, wah bawa Pak Haji. Pak Haji kok keluar ti bordir? Maka kalau seandainya fitnahnya jauh lebih besar, atuh entong lah. Entong. Gitu, maka dilihat gitu mafsadat mudorotnya bagaimana ini. Harus rame-rame tong nyaliranya tuh, nyalira bawa sama Pak Haji, oke menikmati umpama ya. Tapi hentikan Pak Hajinya. Home visit. Wah, itu kan gitu. Luar. Sari hitam. Nah, kalau memberikan ceramah sami kan Pak? Kan sami itu Pak. Amar ma'ruf nahi mungkarna teh sami, tapi tong nyalira, makanya pas hari teh dipoto kan di video. Fitnah kan? Fitnah Pak.
Kalau tidak diklarifikasi memang bahaya. Maka dalam agama memang betul bagus Pak, bagus. Bersolawat tadi dugem kan dosa jadi solawat. Kayak takbir. Tapi itu kalau seandainya jauh lebih besar fitnahnya jangan. Bahaya. Karena merusak iman juga kita nanti. Malah mah menjadi bagian. Kadinya ternyata sanes dakwah, menikmati justru. Kan seueur terbuka ya, Pak. Yang ketiga, yang terakhir adalah ini yang paling krusial Pak. Apa itu? Ikhlas karena Allah. Tiasa teu urang amar ma'ruf nahi mungkar bade nutup ya makan-makan di sasi saum, tempat makan. Karena apa kita ini? Hati kita ini karena apa? Dorongannya apa? Motivasinya? Kalau seandainya karena Allah tidak mungkin merusak Pak. Mustahil. Kalau niatnya karena Allah murni. Biasanya ditumpangi ku arogan, masalah kenapa? Wah, itu orang paling kumaha gitu, LSMK atau apapun bentuknya lah. Itu sok-sokan gitu. Sehingga apa? Ikhlasnya jadi hilang. Yang disebut ikhlasnya itu jadi hilang. Kalau ikhlas sudah hilang, kalau karena Allahnya sudah hilang, maka ditumpangi ku jurig, Pak. Akhirnya naon? Ngacak-ngacak teu pararugu, ujung-ujungnya marah-marah teu pararugu. Ikhlasnya sudah hilang dalam agama itu. Maka begitu Pak, 4 syarat kategori diperbolehkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Upami henteu aya opat ieu entong sekali-kali Pak. Satu tadi mengetahui hukumnya. Yang kedua adalah dengan cara yang bijak. Da urang sigana sompral entong atau sompral mah. Urang teh kedah ngaksa gitu karena diri orang sorangan. Pami teu sanggup entong. Mengetahui hukum dengan cara yang baik, tidak menimbulkan kemungkaran baru. Yang terakhir adalah harus dilakukan dengan cara yang ikhlas. Begitu barangkali Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.